Audio Jungle. Audio Jungle. Kalahkan Indonesia, Malaysia mengincar Su-57 dan Kf-21 untuk program pesawat tempur multiperan. Malaysia tampaknya semakin agresif dalam memperkuat kemampuan udaranya melalui program Multi-Role Combat Aircraft atau MRCA, atau juga pesawat tempur multiperan, dengan mengincar pesawat tempur generasi terbaru. Di tengah persaingan ketat di kawasan Asia Tenggara, terutama dengan Indonesia yang telah menjalin kerjasama dalam pengembangan jet tempur Kf-21 Boramae dan mempertimbangkan opsi Su-35 dari Rusia, Malaysia mengambil langkah strategis dengan melirik dua platform canggih, Su-57 dari Rusia dan Kf-21 Boramae. Program MRCA Malaysia bertujuan untuk menggantikan armada tempur tua seperti MiG-29 yang sudah tidak lagi efisien di era pertempuran modern. Ketegangan di Laut Cina Selatan dan persaingan di antara negara-negara kawasan membuat Malaysia sangat fokus dalam meningkatkan kekuatan udaranya. Dua opsi yang sedang mereka pertimbangkan, Sukhoi Su-57 dan Kf-21 Boramae, menjadi bagian dari strategi pertahanan nasional yang lebih besar untuk memastikan kemampuan superior di udara. Sukhoi Su-57 adalah jet tempur generasi kelima Rusia dengan teknologi siluman, sistem avionik canggih, dan kemampuan manuver superior. Pesawat ini dirancang untuk mengatasi ancaman udara modern, serta dapat menjalankan misi penyerangan dan pertahanan. Dengan mengincar Su-57, Malaysia berpotensi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki jet tempur generasi kelima, memberi keuntungan strategis yang signifikan dibanding negara tetangga. Namun, pilihan Malaysia untuk mempertimbangkan Su-57 ini menggarisbawahi perbedaan signifikan dengan Indonesia, yang selama ini lebih berhati-hati terhadap opsi peralatan militer Rusia karena takut akan sanksi dari Amerika Serikat melalui Undang-Undang CATSA. Indonesia sebenarnya telah lama tertarik untuk membeli jet tempur Su-35 dari Rusia, namun upaya tersebut tersendat karena kekhawatiran akan dampak sanksi Amerika Serikat melalui CATSA. Sanksi ini dirancang untuk menekan negara-negara yang melakukan pembelian peralatan militer dari Rusia, Iran, atau Korea Utara, termasuk jet tempur seperti Su-35 dan Su-57. Ketakutan Indonesia terhadap sanksi ini sangat beralasan. Indonesia, sebagai salah satu sekutu non-NATO Amerika Serikat di kawasan, tidak ingin mengorbankan hubungan strategis dengan Washington. Akibatnya, Jakarta harus mempertimbangkan risiko diplomatik dan ekonomi jika terus mendorong pembelian Su-35 atau opsi pesawat tempur lainnya dari Rusia. Di sisi lain, Malaysia tampaknya lebih fleksibel dalam hal ini. Sementara sanksi Amerika tetap menjadi risiko, Malaysia lebih terbuka dalam merundingkan alternatif, termasuk pembelian pesawat Rusia tanpa terlalu khawatir terhadap tekanan dari Washington. Keputusan ini memberi Malaysia keunggulan dalam perlombaan pengadaan pesawat tempur generasi baru, yang secara tidak langsung membuat Indonesia kalah saing. Selain Su-57, Malaysia juga tertarik pada Kf-21 Boramae, pesawat tempur generasi 4,5 yang sedang dikembangkan Korea Selatan dengan Indonesia sebagai mitra utama. Kf-21 menawarkan teknologi canggih dengan harga lebih kompetitif dibandingkan jet tempur generasi kelima, seperti Su-57. Jet ini memiliki keunggulan dalam hal radar AESA, kemampuan siluman terbatas, dan fleksibilitas misi udara. Bagi Indonesia, keterlibatan dalam pengembangan Kf-21 merupakan bagian penting dari modernisasi pertahanan udara. Namun, dengan Malaysia kini juga mempertimbangkan Kf-21, Indonesia menghadapi tekanan tambahan. Jika Malaysia bergerak lebih cepat dalam mengakuisisi Kf-21, hal ini dapat mempersempit keunggulan Indonesia dalam program tersebut, meskipun Indonesia sudah terlibat sejak awal. Keputusan Malaysia untuk mengincar Su-57 atau Kf-21, tanpa terlalu takut pada tekanan Amerika Serikat, membuat Indonesia dalam posisi yang sulit. Keterbatasan Indonesia dalam membeli jet tempur Rusia karena ancaman sanksi Amerika memberi Malaysia ruang untuk lebih bebas mengejar opsi pesawat tempur canggih. Dalam persaingan regional, kemampuan untuk memperoleh pesawat tempur yang lebih cepat dan lebih canggih dapat menjadi penentu utama dalam menjaga supremasi udara. Jika Malaysia berhasil memperoleh Su-57 atau Kf-21 sebelum Indonesia, mereka akan memiliki keunggulan taktis di kawasan yang syarat dengan ketegangan geopolitik, seperti Laut Cina Selatan. Meskipun Malaysia tampaknya lebih agresif dalam pengadaan pesawat tempur, masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi, seperti anggaran pertahanan yang terbatas dan dinamika politik internasional. Proses akuisisi pesawat tempur Su-57 dari Rusia mungkin menghadapi tantangan teknis dan logistik,
terutama karena Rusia menghadapi berbagai sanksi internasional. Namun, Malaysia tampaknya lebih siap untuk menghadapi risiko ini dibandingkan Indonesia, yang lebih memilih berhati-hati karena kekhawatiran akan konsekuensi diplomatik dan ekonomi dari sanksi AS. Keputusan Malaysia untuk mengincar Su-57 dan KF-21 mencerminkan ambisi besar dalam meningkatkan kekuatan tempur udara mereka. Dalam konteks persaingan dengan Indonesia, Malaysia saat ini tampak lebih unggul, karena tidak terlalu terhambat oleh ketakutan akan sanksi Amerika. Sementara Indonesia terus berjuang untuk menemukan keseimbangan antara kebutuhan pertahanan dan tekanan diplomatik, Malaysia mengambil langkah cepat yang berpotensi mengubah peta kekuatan udara di Asia Tenggara. Jika Malaysia berhasil mendapatkan Su-57 atau KF-21 terlebih dahulu, ini akan menjadi pukulan telak bagi Indonesia dalam persaingan supremasi udara di kawasan. Persaingan ini tidak hanya mencerminkan dinamika militer, tetapi juga pertaruhan geopolitik yang lebih besar, di mana setiap keputusan terkait pengadaan pesawat tempur akan memengaruhi kekuatan diplomatik dan strategis kedua negara.